ini KUHP kan masih harus ada aturan pelaksanaannya. Ada kalau tidak salah 18 atau 11 ya, saya lupa berapa betul. Yang kita mau percepat sampai dengan akhir tahun, karena itu mengejar pemberlakuan tanggal 2 Januari. Tapi dipastikan barengan sama KUHP. Oh iya, otomatis nanti lihat aja di mana pengundangannya, kemudian di ketentuan peralihannya. Nanti saya akan coba lihat ya terkait dengan yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum material dan formilnya itu dua-duanya sudah siap. Itu kan penolakan masih banyak ya, bahkan di gerbang Pancasila itu ada masyarakat yang berkumpul. Jadi sekarang kan gini, penolakannya kita harus objektif. Tadi Pak Habib sudah menjelaskan dan tim kami dengan pemerintah. Belum pernah ada undang-undang yang dilakukan meaningful participation seperti halnya dengan KUHP. Dari pemerintah, seluruh perguruan tinggi yang punya fakultas hukum di seluruh Indonesia, kami lakukan Zoom untuk bisa memberi masukan. Karena itu tadi beberapa usulan dari perguruan tinggi, kemudian bahwa ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu biasa. Tapi secara umum bahwa KUHP kali ini, yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restoratif justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan. Nah, ketiga hal itu menghilangkan kesewenang-wenangan yang mungkin dulu pernah terjadi. Dan itu sangat baik buat masyarakat, termasuk perlindungan bagi kaum disabilitas. Kalau dari pandang sendiri, ini semacam bagus opportunity aja gitu, karena harusnya diberikan lebih banyak kewenangan pada pengadilan gitu untuk membuat polisi bisa melakukan tangkapan gitu. Bukan. Kan semua yang namanya upaya paksa kan tetap harus lewat pengadilan. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu dimanapun itu. Kayak seperti bagaimana mungkin kalau di satu tempat di Polsek yang di kepulauan yang pengadilannya jauh, tindak pidananya terjadi, kita mau biarin. Jadi beberapa klausul-klausul yang terkait dengan itu ada pengecualian itu dimungkinkan. Tapi secara umum semua harus lewat itu. Dan tadi sudah secara gamblang ya. Karena Indonesia besar sekali. Besar Pak, sekali. Komisi 3 kan memandang bahwa aturan terkait penyadapan itu perlu diatur dalam undang-undang. Itu bukan hanya Komisi 3, putusan MK menyatakan bahwa untuk penyadapan wajib diatur dalam undang-undang tersendiri, dan itu sementara kita persiapkan bersama DPR dan pemerintah. Jadi bukan hanya Komisi 3 dan pemerintah, MK memerintahkan khusus penyadapan dibuat undang-undang tersendiri. Kalau dari pemerintah sendiri persiapannya terkait undang-undang penyadapan sudah siap? Kan itu dari sisi draft sebenarnya sudah ada, karena kita mau menyatukan. Dulu waktu saya masih jadi ketua balik, kita mau menyatukan nih. Ada penyadapan di bidang intelijen menyangkut soal pertahanan negara, ada penyadapan di bidang penegakan hukum. Dulu kita gabungkan menjadi satu dulu. Tapi sekarang harus dipisah. Tapi yang untuk penegakan hukum pasti harus diatur secara rigid, karena itu menyangkut soal perlindungan hak bagi warga negara. Pasti diatur, mungkin diberi kewenangan sembarangan kepada aparat penegak hukum. Berarti nanti akan berlaku untuk multi APH ya Pak? Maksudnya untuk kejaksaan, KPK? Semuanya. Jadi nanti di undang-undang sektoral, di kepolisian, di kejaksaan, di KPK yang ada fungsi penyadapannya nanti akan diambil alih disatukan dalam satu undang-undang namanya Undang-Undang tentang Penyadapan. Komenkum, ini kan setelah KUHP sah, selanjutnya akan langsung membahas perampasan aset atau soal penyadapan dulu? Perampasan aset. Jadi gini, pisahkan dulu. Ini KUHP kan masih harus ada aturan pelaksanaannya. Ada kalau tidak salah 18 atau 11 ya, saya lupa berapa betul. Yang kita mau percepat sampai dengan akhir tahun, karena itu mengejar pemberlakuan tanggal 2 Januari, ada 3 PP yang mutlak harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, tadi di sidang paripurna ada undang-undang terkait dengan penyesuaian pidana. Jadi ini semua yang mendesak karena harus dilakukan di 2 Januari. Mudah-mudahan di akhir masa persidangan undang-undang penyesuaian pidana itu sudah bisa diketok juga. PP itu Semua pelaksanaan tentang KUHP, ya kan, menyangkut semua kan ada ditentukan di situ. Peraturan selanjutnya ditentukan oleh peraturan pemerintah. Pak, putusan MK terkait MK kan terbaru ini memutuskan kalau Polri juga boleh menduduki jabatan sipil. Seperti apa tanggapannya? Satu, ini menurut saya ya,
menurut saya terkait dengan putusan MK bersifat final. Tetapi menurut saya yang sudah terjadi itu artinya tidak berlaku. Dalam pengertian, bagi mereka yang akan diusulkan menduduki jabatan berikutnya ke jabatan sipil, kalau tidak berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, wajib untuk mengundurkan diri atau pensiun. Tapi bagi mereka sekarang yang sudah menjabat sekarang, kecuali kepolisian menarik, kemudian, tapi mereka tidak perlu mengundurkan karena kan mereka sebelum putusan MK mereka sudah menjabat itu. Nah karena itu nanti sebagai tim reformasi Polri juga nanti kita akan bicarakan menyangkut terkait kementerian mana sih yang sebenarnya punya keterkaitan dengan tugas fungsi pokok kepolisian di luar seperti yang ada sekarang, ya kan? Kalau kayak BNN, BNPT, Kementerian Hukum, karena atau semua direktorat-direktorat di kementerian yang memiliki direktorat penegakan hukum umpamanya. Nah nanti di Undang-Undang Kepolisian akan diatur secara limitatif di dalam batang tubuh undang-undang. Tetapi untuk putusan MK sekarang, saya berpandangan bahwa itu sudah harus berlaku, tetapi bagi yang baru, yang diusulkan baru, tapi yang sudah menjabat tidak perlu mengundurkan diri. Tidak berlaku surut Ya, saya berpandangan begitu ya. Jadi saya berpandangan seperti itu. Jadi teman-teman yang sementara menjabat sekarang kecuali Polri menarik anggotanya, itu lain persoalan. Pak, tapi dari klasifikasi kementerian lembaga itu bakal diakomodir di revisi undang-undang. Oh pasti akan diatur supaya tidak menimbulkan perdebatan lagi. Sama dengan undang-undang TNI kan di batang tubuh diatur 14 kementerian yang boleh diduduki oleh TNI. Polri pun nanti gitu juga. Walaupun sebenarnya kalau Polri perdebatannya panjang karena yang pertama ini bukan militer, ini polisi itu sipil, ya polisi sipil. Nah karena itu sekali lagi saya tegaskan, menurut pendapat saya terhadap putusan MK bahwa putusan MK itu wajib kita jalankan. Tetapi itu tidak berlaku surut. Artinya bagi semua pejabat Polri yang sudah terlanjur menjabat tidak wajib untuk mengundurkan diri itu saat ini. Kecuali atas dasar kesadaran Polri untuk menarik anggotanya dari kementerian. Tapi undang-undang reformasi, undang-undang kepolisian jadi agenda juga saat kedepannya kita bakal ada putusan MK. Kan otomatis dong. Otomatis supaya tidak menimbulkan kebingungan. Tapi oke ya. dari pemerintah ada anjuran ya? Apa? Kalau dari pemerintah ada anjuran ya? Untuk para anggota kreatif untuk Kalau itu kan ke tanya nanti ke Mensesnek. Terima kasih, Pak.